Pembatasan aktivitas warga dilakukan di ataupun mal yang harus tutup pukul 6 sore. Hal ini bertujuan pembatasan aktivitas warga begitu Pak ya. Skala besar. Namun PSBB kali ini disertai transisi. Pemprov Jakarta juga mengizinkan Menyusul tingginya pertokoan, restoran dan juga swalayan ataupun mal yang harus protokol kesehatan misalnya tidak menggunakan tadinya, yaitu protokol kesehatan misalnya tidak menggunakan masker, itu adalah penindakan kepada aturan tentang jam malam ini akan diberlakukan untuk kemudian menghindari penyebaran virus COVID-19 semakin meluas di Kota Kendari dan juga untuk kemaslahatan seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat Kota Kendari. Dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi khususnya terkait pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Halu Oleo pada tahun ajaran 2019-2 kembali mengadakan kuliah kerja nyata reguler yang dilaksanakan selama 30 hari, yakni dimulai pada tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Surahman. Saya Muhammad Amran Ghazali. Saya Reza Rizky Ayuningsi. Saya Muhammad Delta Nur. Dan saya Irgamudin Gibrilu. Pada tanggal 16 November 2020, dilaksanakan pelepasan mahasiswa peserta KKN reguler secara daring yang dilakukan oleh Rektor Universitas Halu Oleo, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun F. SSI, MSI, MSc, yang juga menandai bahwa KKN reguler UUHO tahun ajaran 2019-2 dengan resmi dimulai. Pelepasan ini berlangsung secara daring dan diikuti oleh seluruh peserta, sivitas kampus, dan seluruh dosen pembimbing lapangan melalui aplikasi Zoom Meeting dan YouTube. Ya, baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KKN reguler mahasiswa Universitas Halu Oleo tahun 2020 yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 November tahun 2020 sampai dengan 15 Desember tahun 2020 saya nyatakan dilepas dengan resmi. Silakan berinteraksi dengan masyarakat, silakan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Pertama 17 November 2020, di mana kami melaksanakan kegiatan rapat bersama pihak kelurahan dan peserta KKN. Kegiatan ini merupakan pertemuan perdana bersama semua kelompok dan pihak Kelurahan Watu-Watu yang dilakukan di ruang aula kantor Kelurahan Watu-Watu dalam rangka pemantapan program kerja yang akan dilaksanakan selama masa KKN. Pertemuan ini dilaksanakan guna membahas program-program yang akan dilaksanakan selama masa KKN agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan manajemen yang lebih terstruktur. Kemudian pada tanggal 18 November 2020, kami menghadiri penerimaan mahasiswa KKN reguler Universitas Halu Oleo tahun ajaran 2019-2 tingkat Kecamatan Kendari Barat. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2020, kami melaksanakan sosialisasi mahasiswa peserta KKN reguler Universitas Halu Oleo tahun ajaran 2019-2 dan sekaligus pemasangan spanduk posko mahasiswa KKN. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Kelurahan Watu-Watu mengenai adanya mahasiswa peserta KKN yang bertempat di Kelurahan Watu-Watu. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjamin kelancaran dan tingginya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh mahasiswa KKN. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 dilaksanakan pembersihan lingkungan. Pembersihan ataupun kerja bakti ini dilakukan di sekitaran kantor Lurah Watu-Watu. Selain itu, untuk melakukan kerja bakti, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat kerjasama dan keakraban antara mahasiswa KKN serta pegawai kantor Kelurahan Watu-Watu.
Selanjutnya pada tanggal 22 November 2020, kegiatan pembersihan lingkungan. Dalam pembersihan lingkungan kali ini, kegiatan dilakukan di kawasan Masjid Jabal Rahmah di Jalan Teratai RT 01 RW 03. Kegiatan ini dilaksanakan dengan ditemani oleh remaja Masjid Jabal Rahmah yang membantu mengarahkan dan menyediakan alat-alat kebersihan yang dibutuhkan selama kegiatan. Kali ini pembersihan lingkungan dilakukan di kawasan sekitar RT 02 RW 02 dengan ditemani oleh Ibu Sekretaris Lurah Watu-Watu. Kegiatan ini juga turut mengundang antusiasme warga yang berpartisipasi dengan menyediakan snack saat kegiatan. Selain menyasar lingkungan perumahan warga, kegiatan kali ini juga bermaksud untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2020, kegiatan pembagian masker dan hand sanitizer. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat-tempat umum di Kelurahan Watu-Watu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Watu-Watu dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang berada di tempat umum dan sedang tidak mengenakan masker serta membawa hand sanitizer. Terdapat 100 lembar masker dan 27 botol berisi 100 ml hand sanitizer yang dibagikan secara cuma-cuma pada kegiatan ini. Terlihat jelas antusias masyarakat pada kegiatan kali ini dengan banyaknya orang yang menjemput bahkan rela berhenti dari kendaraan mereka untuk mendapatkan masker dan hand sanitizer. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2020, kegiatan senam sehat. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang aula kantor Lurah Watu-Watu dan diikuti oleh aparatur kantor Lurah Watu-Watu serta mahasiswa KKN Kelurahan Watu-Watu. Selain itu juga terlihat beberapa warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setelah senam sehat, kegiatan dilanjutkan dengan menarikan tarian tradisional Lulo bersama. Pada tanggal 30 November 2020, kegiatan permajaan Gerbang Geng. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari yang bertempat di RT 02, RW 06, dan meliputi pekerjaan peremajaan gerbang, pembersihan, dan penataan jalan masuk geng dengan pengecatan dinding geng. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian nama geng yaitu Bukit Rejeki yang menyesuaikan dengan nama-nama geng lainnya di RW 06. Yakni Bukit Indah dan Bukit Mekar. Pada tanggal 5 Desember 2020, kegiatan pembersihan kebun PKK. Pembersihan kebun PKK ini diinisiasi oleh Sekretaris Lurah Watu-Watu. Melihat kondisi kebun PKK yang sudah tidak tertata dan dipenuhi kotoran, kebun PKK ini terletak tepat di samping kantor Lurah Watu-Watu sehingga ikut mempengaruhi penampakan dari kantor Lurah Watu-Watu sehingga diperlukan tindakan pembersihan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa peserta KKN reguler di Kelurahan Watu-Watu ikut serta membantu sebagai panitia pemilihan dalam menyiapkan tempat pemilihan dan mengawal perhitungan suara. Pada pemilihan ini dapat dilihat partisipasi warga yang cukup tinggi, di mana dari semua daftar pemilih yang ada, tidak satupun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2020, kegiatan pembuatan tempat sampah. Untuk mendukung peningkatan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, maka peserta KKN melakukan pengadaan tong sampah yang terbuat dari galon. Setidaknya 15 unit tong sampah dari galon yang dapat dibuat oleh mahasiswa peserta KKN. Galon yang sudah dialih fungsikan menjadi tong sampah kemudian diwarnai sebelum disebar ke seluruh masjid-masjid yang berada di kawasan Kelurahan Watu-Watu. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020, kegiatan penataan kebun PKK. Penataan kebun PKK ini merupakan kegiatan lanjutan dari pembersihan kebun PKK yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020. Kegiatan ini meliputi pekerjaan peremajaan pagar kebun, pembuatan papan nama kebun, pembuatan pintu masuk kebun, serta penanaman kembali.
Tanaman yang digunakan untuk penanaman kembali jenis sayur-sayuran yaitu sawi dan kacang panjang. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020, kegiatan pembuatan tapal batas RT RW. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan informasi kepada seluruh warga Kelurahan Watu-Watu ataupun yang melintasi Kelurahan Watu-Watu mengenai batas-batas antar RT dan RW di Kelurahan Watu-Watu. Kegiatan ini ikut menjadi bagian dari penataan lingkungan dalam mengembangkan Kelurahan Watu-Watu sebagai kawasan pesisir di masa pandemi COVID-19. Tong sampah yang telah dibuat sebelumnya didistribusikan ke masjid-masjid yang ada di Kelurahan Watu-Watu. Setidaknya 15 tong sampah yang berhasil dibuat dan dibagikan ke 7 masjid yang ada di kawasan Kelurahan Watu-Watu. Pendistribusian ini juga mengikuti arahan pihak kelurahan mengenai masjid-masjid mana saja yang layak diberikan tong sampah. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, kegiatan pendistribusian tapal batas RT dan RW. Pada kegiatan ini, dilakukan pendistribusian tapal batas RT dan RW yang telah dibuat. Pendistribusian ini dilaksanakan dengan ditemani oleh aparatur kelurahan dan ketua-ketua RT dalam penentuan titik-titik penempatan tapal batas yang akan dipasang. Pemasangan tapal batas dipastikan ditempatkan di titik-titik yang mudah terlihat oleh pengguna kendaraan maupun pejalan kaki, namun tetap tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2020, kegiatan pelepasan mahasiswa KKN reguler Universitas Halu Oleo. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Toronipa dan diinisiasi oleh Camat Kendari Barat. Kegiatan ini selain mengikut sertakan seluruh mahasiswa peserta KKN reguler Universitas Halu Oleo sekecamatan Kendari Barat, juga melibatkan aparatur tingkat kecamatan hingga kelurahan sekecamatan Kendari Barat. Kegiatan berlangsung meriah, dibuka dengan penyampaian kesan-kesan oleh mahasiswa peserta KKN dan pesan-pesan dari Camat Kendari Barat, serta diakhiri dengan penyerahan hadiah lomba yang dilaksanakan pada acara pelepasan ini. Dengan selesainya kegiatan pelepasan mahasiswa KKN oleh Camat Kendari Barat, maka secara resmi kegiatan KKN reguler di Kelurahan Watu-Watu telah berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesan-kesan selama mereka KKPI di Kelurahan Watu-Watu, alhamdulillah sangat membantu, utamanya dalam kegiatan antara lain yaitu pembersihan lingkungan kantor, pembersihan di RT RW, serta pembuatan kebun PKK di kantor kelurahan kami, dan terlaksananya pemilihan RT khususnya di RT 0103 Lorong Teratai. Dan kami dari pihak kelurahan sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah bersedia KKP di tempat kami. Dan kami pihak Kelurahan Watu-Watu sangat berterima kasih pada adik-adik mahasiswa yang angkatan 2017. Dan hal ini semua terselenggara dengan baik. Pesannya supaya ilmu yang selama diterapkan atau yang didapatkan dari universitasnya dapat dicerna baik-baik, baik buruknya atau bagaimana untuk kebutuhan baik diri sendiri maupun kepada masyarakat, khususnya jika sudah selesai kuliahnya dan mengabdi kepada masyarakat atau dimanapun berada, apakah di kantoran atau di pihak swasta. Terima kasih. Kesan-kesan saya itu pada saat KKN di Kelurahan Watu-Watu, yang pertama itu mungkin pengalaman. Utamanya pengalaman di kehidupannya kita sama pengalaman pada kondisinya kita itu pada saat berada di tengah-tengah masyarakat. Terus kerjasama juga. Kerjasama di sini salah satu hal yang paling utama, karena dari awal kita tidak saling akrab, tidak saling kenal, kemudian
bisa sama-sama menyukseskan program-program dalam KKN ini. Juga kebersamaan. Kita juga dapat banyak belajar dari arti kebersamaan sehingga kita bisa memahami satu sama lain. Selain itu juga di masa KKN ini kita ditantang untuk memberikan hal-hal positif kepada masyarakat. Hanya saja memang karena sekarang posisinya masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi memang banyak program-program yang sebelumnya kami sudah rencanakan tapi belum bisa berjalan, seperti lomba-lomba misalnya. Kemudian ada juga penghijauan kawasan konservasi mangrove. Banyak program yang kami tidak bisa jalankan karena memang sekarang dalam masa pandemi. Selain juga pandemi mungkin ada kendala lain juga, itu karena dana. Jadi itu dana yang kita gunakan saat program kerja kita pakai swadaya dari peserta KKN kita itu. Alhamdulillahnya juga partisipasi masyarakat di Kelurahan Watu-Watu ini sangat tinggi. Ada yang membantu dengan tenaga, ada juga yang mengawal langsung kegiatan-kegiatan kita, bahkan ada juga yang menyumbangkan dananya demi suksesnya kegiatan kami. Kami juga berterima kasih sekali kepada pihak kelurahan yang telah menerima kami dengan sangat terbuka, telah membantu kami selama kami berada di posko KKN ini, yang telah menyiapkan tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan hidup kami selama di posko, dan bahkan juga sering memberikan masukan-masukan serta saran-saran kepada kami. Waktu di awal juga kami masih sangat ingat betul waktu kami rapat perdana anggota kelompok KKN beserta aparat kelurahan, di mana Pak Lurah mengatakan bahwa kelurahan Watu-Watu merupakan salah satu kelurahan yang berprestasi di Kota Kendari. Jadi harapan kami untuk Kelurahan Watu-Watu agar kedepannya bisa berprestasi lagi di semua aspek bidang dan bisa lebih berkembang ke depannya. Dan kami berharap juga kepada Pak Lurah dan aparatur kelurahan untuk terus bekerja keras dan semangat dalam melayani masyarakat. Dan kami juga berharap bahwa program-program kerja yang selama kami jalankan selama KKN itu bisa menjadi cendera mata yang dapat bermanfaat untuk warga Kelurahan Watu-Watu. Pesan saya untuk adik-adik, teman-teman peserta KKN untuk selanjutnya, kami harap bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya di tempat KKN masing-masing. Karena KKN ini bukan hanya perihal memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa, dan bukan juga hanya soal memenuhi SKS yang ada. Jadi yang harus diingat itu, yang harus ditanamkan bahwa KKN ini soal seberapa banyak manfaat ataupun nilai-nilai positif yang bisa adik-adik berikan kepada masyarakat begitu. Dan juga yang harus diingat bahwa keterbatasan itu bukan berarti ketidakbisaan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Saya kira itu saja kesan dan pesan kami untuk kelurahan, adik-adik, dan kesan-kesan selama masa KKN. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan efek positif bagi yang nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.